Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man ihtada bihudah wattaba'a atharahu ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yahsha' wa du'ain la yusma' wa nafsin la tashba'. Na'udzubika min haula'il arba'. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis kita pada pembahasan kitab Ta'zimul Ilm. Ya, memuliakan ilmu, pengagungan terhadap ilmu, buah karya Syekh Saleh bin Abdullah Al-Utsaimin hafizahullahu taala wa ra'ah. Ini majelis yang ketiga, pertemuan yang ketiga, di mana pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas kunci yang ketiga, keempat, dan kelima. Seperti kesepakatan kita, insyaallah taala, sebelum kita melanjutkan, kita murojaah sedikit tentang materi sebelumnya, pertemuan sebelumnya. Tapi pada kunci yang ketiga, kemarin dibahas oleh penulis bahwa kunci pengagungan ilmu yang ketiga adalah himmatun nafs, semangat dalam menuntut ilmu. Dan kunci kesuksesan baik dalam menuntut ilmu atau dalam hal-hal yang lain ada 3. Siapa yang bisa menyebutkan? Nah, yang pertama, semangat melakukan hal-hal yang bermanfaat. Nah, yang kedua, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa. Yang ketiga, pantang menyerah. Ya, tidak menyerah, harus sabar, kuat. Dalilnya? Hadisnya gimana? Hadis ya pakai bahasa Arab lah. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jiz. Artinya apa? Jazakallahu khair. Bersemangatlah kamu melakukan hal-hal yang bermanfaat. Ini kunci yang pertama. Wasta'in billah, minta Allah pertolongan kepada Allah. Ini kunci yang kedua. Wala ta'jiz, jangan lemah. Ya, pantang menyerah, harus kuat. Ya, harus sabar, harus istiqamah. Termasuk dalam menuntut ilmu, perhatikan 3 hal ini. Harus semangat, harus banyak berdoa kepada Allah SWT, dan pantang menyerah, harus sabar, harus istiqamah. Ya, menarik perkataan Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Bada'iul Fawaid, ilmu dan amal itu adalah 2 saudara kembar. Ibunya adalah semangat, ibunya adalah himmah, semangat. Kemalasan dan kegagalan adalah 2 bersaudara.
ibunya adalah kemalasan. Jadi kegagalan adalah induk dari atau buah dari kemalasan. Baik. Barakallahu fiik. Baik. Kunci yang keempat kemarin telah kita bahas juga, yaitu apa? Fokus mempelajari Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Kenapa kita harus fokus mempelajari Al-Quran dan Sunnah? Nah, siapa yang bisa? Kenapa kunci kesuksesan dalam menuntut ilmu adalah fokus mempelajari Al-Quran dan Sunnah, hadis? Nah, karena semua sumber ilmu itu bermuara pada Al-Quran dan Sunnah. Sumbernya ilmu dalam semua bidang, baik itu akidah, baik itu fikih, baik itu akhlak, sumbernya adalah Al-Quran dan Sunnah. Oleh karenanya kalau kita ingin mempelajari ilmu dengan matang, maka pelajarilah sumbernya. Sumber beragama kita adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka termasuk kesalahan kalau kita sibuk mempelajari hal-hal yang lain, tetapi tidak mempelajari sumber intinya, sumber ilmunya, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib, barakallahu. Taib. Kemarin juga yang kelima kita sampaikan di antara kunci menuntut ilmu adalah menempuh metode yang benar dalam menuntut ilmu. Metode yang benar dalam menuntut ilmu. Dan penulis menyampaikan bahwa metode yang benar dalam menuntut ilmu itu dengan dua hal. Nah, siapa? Ya. Nah, menghafal kitab apa? Kitab matan. Matan itu apa? Kitab yang ringkas dalam setiap disiplin ilmu. Misalkan dalam hadis kita menghafal Arba'in Nawawi. Dalam tauhid kita menghafal kitab Ushulus Salasa atau Kitabut Tauhid. Dalam kitab Qawaid Fiqhiyah misalkan Manzumah Qawaid Fiqhiyah Syekh Sa'di menghafal. Kata beliau, siapa yang menginginkan ilmu tanpa menghafal, maka itu namanya menghayal. Baik. Yang kedua apa Pak? Nah, menuntut ilmu kepada ahlinya, kepada gurunya, kepada guru. Jangan otodidak, tapi belajar kepada seorang ustadz. Tetapi ustadz tersebut harus memiliki dua kriteria. Apa itu? Yang pertama apa? Memiliki kapasitas ilmu. Nah, jadi artinya dia memiliki kapasitas ilmu. Kalau dia misalkan kita pengen belajar kepada dia tentang nahwu, ya berarti dia harus menguasai bidang nahwu. Karena faqidus syai' la yu'ti. Orang yang tidak memiliki nggak mungkin memberi. Kalau dia nggak ahli dalam bidang nahwu, bagaimana akan mengajarkan ilmu nahwu? Tapi yang kedua, pandai dalam mengajar, yakni dia ngerti metode yang bagus dalam mengajarkan ilmu. Karena ada sebagian orang mungkin dia punya kapasitas ilmu tapi nggak pinter kalau ngajar, nggak ngerti tentang tata cara mengajar yang bagus. Taib, barakallahu fiik. Kemarin kita sampaikan bahwa menuntut ilmu itu ada dua. Ada dengan membaca, ada dengan belajar kepada seorang ustadz, kepada seorang ustadz.
mana yang lebih utama, belajar otodidak atau lewat YouTube atau hadir dalam kajian? Ya, siapa yang bisa? Nah, berikut alasannya ya, 3 aja. Nah, lebih utama belajar langsung kepada seorang ustadz. Kenapa? Nah, lebih minim kesalahannya. Karena kalau kita baca sendiri, belajar sendiri, kalau ada yang salah nggak ada yang benerin. Mungkin salah paham, salah baca, harokatnya nggak ada yang benerin. Tapi kalau belajar kepada ustadz ada yang benerin. Nah, yang kedua, nah, lebih cepat dalam memahami. Karena yang persiapan siapa? Ustadznya. Ustadz baca persiapan, ya, antum tinggal ya duduk manis mendengarkan apa yang sudah dipersiapkan oleh sang ustadz. Kalau antum baca sendiri mungkin faham, tapi butuh waktu yang lama ya tentang suatu permasalahan tersebut. Nah, yang ketiga, nah, bisa belajar dari sang ustadz itu apa? Akhlak, adab. Karena kita belajar bukan hanya sekedar untuk mendapatkan ilmu, tapi kita belajar juga adalah untuk ya kita mendapatkan akhlak dan adab. Ya. Nah, juga yang lain-lainnya. Kita bisa mendapatkan pahala, bisa bertemu dengan teman-teman. Ini keberkahan dalam majelis ilmu yang mungkin tidak didapatkan kalau kita belajar otodidak. Barakallahu fiik. Nah, sekarang kita lanjutkan yang ke-6. Barakallahu fiik. Kunci yang ke-6, kata beliau, al-ma'kidus sadis, bismillahirrahmanirrahim, ri'ayatu fununihi fil ahdi wa taqdimu al-ahammi fal aham. Kunci sukses dalam menuntut ilmu adalah dengan mempelajari semua bidang ilmu. Mempelajari semua bidang ilmu dan memprioritaskan yang paling penting. Mempelajari semua bidang ilmu dan memprioritaskan ilmu yang paling penting. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ini kunci yang sangat penting juga dalam belajar ilmu agama. Ya, yaitu hendaknya bagi kita ada yang namanya ilmu prioritas. Kenapa demikian? Karena ilmu itu luas, ilmu itu banyak. Kata sahabat Salman Al-Farisi rahimahullahu ta'ala radhiyallahu an, Salman Al-Farisi dari Persia, beliau pernah mengatakan, innal ilma kathir wal umru qasir fahud minal ilmi ma tahtaju fi amri dinik wada' ma siwa. Ilmu itu banyak, sedangkan usia kita terbatas. Maka ambillah ilmu yang paling bermanfaat untuk akhiratmu, yaitu ilmu agama. Tinggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ini nasihat yang sangat bagus dari sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu an, dan ini kita jadikan sebagai acuan dalam menuntut ilmu. Ilmu itu banyak, betul. Kita sejak lahir sampai mati kalau mempelajari ilmu nggak bakalan cukup waktu kita. Ada ilmu akidah, ada ilmu fikih, ada ilmu akhlak, ada ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu mustalah hadis, usul fikih, belum lagi bahasa Arab, macam-macam, ada nahwu, ada sorof, ada balaghah, banyak ilmu ini. Ya, kalau kita mempelajari semuanya, nggak cukup waktu kita. Maka harus ada apa? Namanya prioritas. Prioritaskan ilmu yang paling penting untuk akhirat kita, yaitu ilmu tentang ya akidah. Kemudian yang kedua adalah ilmu tentang fikih, dan yang ketiga adalah ilmu tentang akhlak. Perhatikan, ilmu itu banyak, bahkan ilmu agama saja banyak. Tapi yang paling penting
dari semua bidang ilmu adalah 3. Yang pertama adalah akidah, tauhid. Karena ini adalah kunci keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Dia adalah penentu nasib kita. Apakah kita akan di surga ataukah kita akan di neraka. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'an dakhalal jannah, wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhalan nar." Barang siapa yang meninggal dunia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, tauhidnya murni, maka dia akan masuk surga. Sebaliknya, barang siapa yang meninggal dunia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia menyekutukan Allah, menduakan Allah Subhanahu wa taala, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan masuk neraka. Oleh karenanya, ilmu yang harus menjadi prioritas bagi seorang hamba adalah ilmu tauhid. Ilmu tauhid ini ilmu yang sangat penting. Tidak boleh kita remehkan. Ya, merasa bahwasanya kita udah gampang tauhid mah, ana udah kuat tauhidnya. Nah, Nabi Muhammad SAW saja orang yang paling kuat tauhidnya tetap diperintahkan oleh Allah SWT mempelajari tauhid. Dalam surat Muhammad ayat 19 Allah berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik." Ketahuilah bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah saja. Itu Nabi Muhammad, orang yang paling berilmu, orang yang paling kuat, kokoh tauhidnya, tetap diperintahkan oleh Allah SWT mempelajari apa? Kalimat tauhid la ilaha illallah. Makanya Sufyan bin Uyainah rahimahullahu taala pernah mengatakan, nikmat yang paling besar bagi seorang hamba manakala Allah fahamkan dia tentang tauhid. Kalau kita difahamkan tentang tauhid, itu adalah nikmat yang paling besar. Tidak ada nikmat yang lebih besar yang Allah anugerahkan kepada seorang hamba daripada nikmat bisa memahami tentang tauhid. Ya, ini nikmat yang paling besar. Makanya kalau Anda perhatikan dalam Al-Qur'an itu ada sebuah surat namanya, ini sebagai faedah ya, sebuah surat namanya surat An-Nahl. An-Nahl. An-Nahl itu artinya lebah. Nama lain dari surat ini, ya, kata para ulama adalah surat An-Ni'am. Jadi surat An-Nahl dia punya nama lain. Disebut juga dengan surat apa? An-Ni'am. An-Ni'am itu jamak ya dari nikmah. Kalau nikmat itu tunggal, kalau banyak itu namanya ni'am, nikmat. Baik. Kenapa demikian? Kenapa surat An-Nahl disebut juga dengan surat An-Ni'am? Karena dalam surat tersebut Allah banyak menyebutkan nikmat-nikmatnya kepada hambanya. Ya, nikmat hujan, nikmat kendaraan, nikmat langit, bumi, dan sebagainya. Ini nikmat semuanya. Tapi tahukah kita bahwa nikmat yang pertama kali Allah sebutkan dalam surat An-Nahl atau surat An-Ni'am itu adalah tentang apa? Tauhid. Itu nikmat yang pertama kali Allah sebutkan. Pada ayat yang kedua dalam surat An-Nahl Allah mengatakan, "Yunazzilul malaikata birruhi min amrih ala man yasha'u min ibadih an anziru annahu la ilaha illa ana fattakun." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan para malaikatnya untuk memberikan peringatan kepada manusia agar kalian beribadah kepadaku saja. Tauhid. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali hanya tauhid. Ini yang pertama kali Allah sebutkan dalam surat apa? An-Nahl, atau nama lainnya surat An-Ni'am. Ya. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, ilmu yang harus menjadi prioritas kita juga, ikhwan, adalah apa? Fikih. Ilmu tentang fikih. Karena dalam fikih itu kita mempelajari masalah-masalah yang kita butuhkan sebagai seorang hamba dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kita bisa tahu bagaimana sholat yang benar, puasa yang benar, zakat yang benar, haji yang benar, bagaimana jual beli yang sesuai dengan aturan syariat, bagaimana berumah tangga, menikah sesuai dengan aturan agama, ya, dan lain sebagainya. Makanya, ya, di samping kita mempelajari tauhid, hendaknya bagi kita juga mempelajari fikih. Minimal antum belajar satu kitab fikih yang ringkas. Antum hatam mulai dari kitabut thaharah sampai akhir, ya, minimal hatam. Ya, fahami baik-baik supaya apa? Supaya kita bisa beribadah kepada Allah SWT dengan benar, sholat dengan benar, puasa dengan benar, kalau haji yang benar, ya, berumah tangga yang benar, kemudian berniaga, berjual beli dengan benar sesuai yang dibahas dalam kitab-kitab fikih. Yang ketiga, ilmu yang harus menjadi prioritas kita juga adalah ilmu tentang akhlak dan adab. Ilmu tentang akhlak dan adab, ya, agar apa? Hubungan interaksi kita dengan sesama manusia baik. Maka suatu aib jika seorang penuntut ilmu dia menghafal Quran, menghafal hadis, ya, tauhidnya mantap, masya Allah, ya, sudah berapa puluhan kitab dia hatam, fikih pun dia sudah hatam beberapa kitab, tapi sayang, ya, adabnya bobrok, akhlaknya buruk, ya, maka ini tidak benar. Akhlak dan adab sangat penting. Bahkan dahulu para ulama mereka belajar adab terlebih dahulu sebelum belajar ilmu, ya, belajar adab terlebih dahulu sebelum belajar ilmu. Islam bukan hanya mengatur kita tentang hubungan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala saja, tapi Islam juga mengatur antara hubungan sesama manusia. Bahkan ayat paling panjang di dalam Al-Quran ayat tentang apa? Ayat tentang utang piutang. Utang piutang urusannya dengan orang, ya, urusannya dengan orang. Makanya Nabi SAW ketika beliau ditanya, su'ila Nabi SAW an aktsari ma yudkhilun nasal jannah. Rasulullah pernah ditanya tentang amalan apa wahai Rasulullah yang paling banyak memasukkan orang ke surga. Maka beliau menjawab, taqwallah wa husnul khuluq. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua apa? Wa husnul khuluq, akhlak yang baik, ya, akhlak yang baik. Takwa kepada Allah ini hubungan antara seorang hamba dengan Allah. Akhlak yang baik ini hubungan antara seorang hamba dengan sesamanya. Jangan sampai kita rajin sholat, rajin puasa, tapi omongan kita misalkan, ya, nggak bisa terkontrol dengan baik, mencela, mencaci, ya, mencoreng kehormatan seorang muslim, apalagi para ustadz, para ulama yang harus kita hormati. Intinya, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kunci ini kunci yang sangat penting, yaitu apa? Kita dalam belajar ilmu agama harus tahu tentang prioritas. Ya, kalau belajar semuanya mungkin, ya, menggeluti semuanya, pakar dalam semua bidang kayaknya susah, mustahil. Maka yang paling penting adalah, ya, prioritas. Makanya beliau mengatakan, maka dalam masalah ini kata beliau hendaknya diperhatikan dua hal. Yang pertama yaitu prioritaskan ilmu yang paling penting. Dan ilmu yang paling penting tadi, satu, tauhid, dua, fikih, yang ketiga masalah akhlak. Karena ini yang paling kita butuhkan dalam keseharian kita, ya, bekal yang paling penting untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Imam Malik pernah ditanya tentang menuntut ilmu, maka beliau menjawab, hasanun jamil walakin undur alladhi yalzamuka min hini tusbih ila hini tumsi falzamhu. Bagus menuntut ilmu itu, tetapi, ya, perhatikan apa yang menjadi kewajibanmu sejak pagi
hingga malam. Maksudnya ilmu yang paling penting untuk kita prioritaskan adalah ilmu yang berkaitan tentang keseharian kita, amal-amal ibadah keseharian kita. Jangan sampai kita mengerti tentang masalah-masalah, tapi masalah ibadah keseharian malah nggak ngerti. Ya, ini. Taib. Jadi ini yang pertama. Yang kedua, kata beliau, ayyakuna qasduhu fi awwali talabihi tahsila mukhtasarin fi kulli fan. Hendaknya dalam belajar ilmu agama itu kita mempelajari semua bidang ilmu tapi secara ringkas. Jadi pelajari semua bidang ilmu. Akidah antum harus belajar. Paling tidak kitab yang paling tipis. Misalkan kitab Tauhid Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah. Ya. Kemudian kitab Salasatul Usul, ya, 3 landasan utama. Kemudian akidah wasithiyah. Nah, ya, kitab-kitab ringkas. Dalam masalah hadis misalkan antum pelajari kitab Arba'in Nawawi. Yang ringkas-ringkas dulu, fikih yang ringkas. Ya, setiap bidang ilmu kita pelajari yang singkat-singkat. Setelah kita mempelajari semua bidang ilmu secara singkat dan ringkas, baru kita melangkah kepada tahap berikutnya. Ya, kita lebih mendalami. Kemudian kalau kita sudah merasa bahwa kita sudah waktunya untuk mengambil apa yang namanya kalau dalam ilmu kuliah itu jurusan, ya, jurusan. Kalau misalkan dalam akidah sudah belajar semuanya, dalam tahapan-tahapan sudah, kemudian menurut ya ustadz kita sudah layak untuk mengambil spesialis jurusan, maka ambil. Misalkan antum lebih condong, saya pengen lebih spesifik mendalami ilmu hadis, saya lebih spesifik mendalami tafsir, karena saya lebih condong ke sana. Tapi itu apa? Setelah ya antum menguasai semua bidang ilmu. Jadi kuasai semua bidang ilmu sebisa mungkin, ya, walaupun secara ringkas. Baru setelah itu, kalau memang kita sudah merasa bahwa kita sudah bisa melangkah kepada tahap berikutnya, ambil yang spesialis yang menjadi pilihan kita, ya. Dan kita harus saling melengkapi, ikhwan. Karena orang itu nggak mungkin pakar dalam semua bidang ilmu. Misalkan dia pintar pakar dalam bidang hadis, kemudian pintar juga dalam bidang ya fikih, pintar juga dalam sejarah, pintar juga dalam bahasa. Itu jarang ada yang seperti itu. Ada, tapi jarang sekali. Hanya orang-orang semisal kayak Syekhul Islam Taimiyah atau Ibnul Qayyim yang menguasai bidang ilmu hampir semuanya. Ya. Makanya harus saling melengkapi. Jangan sampai saling merendahkan. Orang yang misalkan pakarnya di bidang hadis, nggak boleh dia merendahkan orang yang spesialisnya bidang fikih. Ya. Sebaliknya demikian. Orang yang spesialisnya bidangnya dalam fikih, jangan merendahkan yang spesialisnya bidang hadis. Harus saling melengkapi. Karena ilmu itu pada dasarnya saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Makanya pernah diceritakan bahwa Syekh Al-Albani rahimahullahu taala ketika saat mau meninggal dunia, ya, dikunjungi oleh seseorang dan orang ini bawa 2 anaknya. Kemudian ditanya, kamu kuliah di mana? Ngambil jurusan apa? Oh, saya jurusan hadis. Yang satunya lagi, saya jurusan fikih. Kata Syekh Al-Albani, liyukammil ahadukuma al-akhar. Hendaknya masing-masing saling apa? Melengkapi antara satu dengan yang lain. Yani yang hadis melengkapi yang fikih, fikih melengkapi yang hadis. Jadi begitu. Jangan ada nanti saling menjatuhkan. Misalkan yang satu, oh dia spesialisnya bidang tahsin, misalkan tajwid. Jangan kemudian menganggap rendah ilmu bahasa Arab. Atau yang spesialisnya ilmu bahasa Arab, jangan merendahkan
pembahasan tentang tahsin. Demikian, harus saling melengkapi. Semua ilmu bagus. Semua ilmu itu bagus, kita harus saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Yang nggak boleh adalah kalau kita malah sibuk mempelajari hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Ini hindari. Nabi SAW bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu mala yakni, termasuk kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak ada manfaat untuknya. Sebagian orang mempelajari hal-hal yang nggak ada manfaatnya, bahkan mungkin yang madaratnya jauh lebih besar daripada manfaatnya, seperti ilmu sihir, ilmu filsafat, yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Kata Allah, mereka mempelajari hal yang tidak bermanfaat bagi mereka, bahkan memadaratkan mereka. Atau membahas masalah-masalah yang kurang manfaatnya untuk manusia, untuk diri kita. Masalah-masalah yang aneh dan nggak ada manfaatnya. Mungkin malah menimbulkan debat kusir. Misalkan kadang sering memunculkan masalah tapi nggak ada manfaat yang sangat besar. Mana dulu? Ayam dulu apa telur dulu? Yang satu bilang ayam dulu, yang satu ikut pendapat telur dulu baru ayam. Terus manfaatnya apa? Al-ilmu bihi la yanfa wal jahlu bihi la yadur. Berilmu tentangnya nggak menambah manfaat, kita bodoh tentangnya juga nggak memadaratkan kita. Nah, jadi mending kita prioritaskan ilmu-ilmu yang paling bermanfaat. Sibukkan dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat, yang semakin mendekatkan diri kita kepada Allah, yang semakin mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah pernah mengatakan, a'dhamul ilmi fid dunya ma'rifatullah wa a'dhamun ni'ami fil akhirah an-nadharu ila wajhillah. Ilmu yang paling utama di dunia ini adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan mempelajari tauhid, dengan mempelajari fikih ibadah, itu semakin memperkenalkan kita kepada Allah. Dan nikmat yang paling besar di akhirat kelak adalah memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya ayyuhal ikhwa, poin yang keenam ini adalah apa? Hendaknya bagi kita memprioritaskan ilmu yang paling penting. Prioritaskan ilmu yang paling penting. Yang kedua yaitu pelajari semua bidang ilmu walaupun secara singkat, terutama dasar-dasarnya yang paling penting pelajari. Yang nggak boleh adalah kita sibuk dengan mempelajari hal-hal yang ilmu-ilmu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau madharatnya lebih besar daripada manfaatnya, atau hal-hal yang tidak ada manfaatnya, tinggalkan. Sibuk ghibah, namimah, sibuk membahas fulan, allan, bagaimana pendapat antum tentang fulan, allan, sibuk dengan hal ini akan menghalangi kita dari menuntut ilmu yang bermanfaat. Sebagian ulama pernah mengatakan, man saghala nafsahu bi ghairil muhim adharra bil muhim. Siapa yang sibuk dengan hal-hal yang tidak ada manfaatnya, maka ilmu yang bermanfaat malah akan hilang darinya. Jadi kalau kita sibuk dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, ilmu tentang hal-hal yang tidak bermanfaat malah menjadi prioritas kita, justru ilmu yang bermanfaat kita nggak dapat, kita tidak mendapatkannya. Taib, yang ketujuh kata beliau, al-mubadaratu ila tahsilihi waghtinamu sinnis siba soba wasyabab. Yang ketujuh adalah segera dalam menuntut ilmu dan memanfaatkan masa muda dalam menuntut ilmu, masa kecil dalam menuntut ilmu. Jadi jangan ditunda-tunda, segera dalam menuntut ilmu. Dan kalau kita masih kecil atau masa muda,
manfaatkan itu sebaiknya untuk terus menuntut ilmu, karena menuntut ilmu adalah ibadah dan kita dituntut untuk berlomba-lomba, segera, jangan menunda-nunda. Kata Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 148, fastabikul khairat, berlomba-lombalah kalian, bersegeralah kalian dalam kebaikan. Jadi Masya Allah, kalau untuk urusan akhirat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita berlomba-lomba, ya, dengan kalimat-kalimat motivasi. Fastabikul khairat wasabiku ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan surga. Ya, demikian juga dalam ayat yang lain, fas'au ila dzikrillah, segeralah kalian mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, salat Jumat, ya, fafirru ila Allah, larilah kalian menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kalimat-kalimat untuk apa? Akhirat, untuk ibadah. Untuk dunia, mencari nafkah, Allah hanya mengatakan famshu fi manakibiha, berjalanlah kalian di muka bumi. Artinya kalau untuk dunia santai aja, nggak usah terlalu berlomba-lomba dalam masalah dunia, tergila-gila mengejar dunia. Yang harus kita berlomba-lomba, segera bahkan berlari adalah untuk akhirat, untuk ibadah kepada Allah. Menarik, ada saya teringat sebuah kisah menarik yang diceritakan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani tentang ada salah seorang sahabat dulu saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak untuk perang Uhud, maka para sahabat langsung berangkat. Sampai antum pernah tahu ada seorang sahabat yang digelari wasilul malaikah, ya, dia dimandikan oleh malaikat. Siapa namanya? Karena dia pengantin baru, ya, baru jadi pengantin baru, terus dapat seruan untuk jihad pada perang Uhud, akhirnya dia keluar. Ya, dia belum sempat untuk mandi dan meninggal dunia. Saat ditemukan oleh para sahabat sebagai mayat, ternyata basah. Ternyata dia dimandikan oleh para malaikat. Ya, namanya Handalah, sahabat Handalah, ya, termasuk syuhada Uhud. Saat Nabi SAW mengajak para sahabat untuk perang Uhud, di sana ada, di satu rumah ada seorang ayah sama bapak debat siapa yang akan berangkat untuk mewakili rumah, apakah ayahnya ataukah anaknya. Nah, debat. Yang ayah, biar saya aja yang berangkat, kamu tungguin ibumu sama adik-adikmu. Yang anaknya nggak mau kalah, ya, bapak udah tua, jihad biar untuk urusan anak muda, ya, masing-masing nggak ada yang mau kalah. Akhirnya udah gini aja, kita berundi, qur'ah, berundi, siapa yang muncul namanya berarti dialah yang berangkat. Setelah dilakukan undian, ternyata yang muncul namanya adalah Sa'ad, anaknya, yang menang anaknya. Bapaknya tetap nggak terima. Ajib, Masya Allah. Ya, kata bapaknya, wahai anakku, aku tahu kamu yang menang, tapi berikan jatahmu kepada aku, karena aku telah mencium bau surga di gunung Uhud. Ya, anaknya menjawab, subhanallah, dia mengatakan, wahai ayahku, andaikan bukan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, aku akan berikan jatahku ini kepadamu. Tapi ini surga yang luasnya seluas langit dan bumi, saya tidak akan memberikan jatahku kepada siapapun, walaupun kepada ayahku sendiri. Akhirnya dia berangkat, ya, untuk jihad dalam perang Uhud dan gugur sebagai syuhada Uhud. Ya, gugur dalam syuhada Uhud. Kita tahu dalam perang Uhud, ya, beberapa sahabat meninggal dunia. Intinya kita hendaknya musabaqah fil khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, segera dalam berbuat baik,
Jangan suka menunda-nunda, termasuk dalam menuntut ilmu. Baik, insyaallah ta'ala nanti kita lanjutkan pada pada sholat isya insyaallah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Tadi sudah kita bahas bahwa di antara kunci kesuksesan dalam menuntut ilmu adalah segera dalam menuntut ilmu, tidak menunda-nunda, dan memanfaatkan masa kecil dan masa muda untuk segera dalam menuntut ilmu. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk segera dalam beribadah dan berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kalian di dalam kebaikan. Ya. Karena kita tidak pernah tahu kesempatan yang telah Allah berikan kepada kita terbuka lagi bagi kita apa tidak. Sebagian ulama salaf mengatakan, jika Allah membuka pintu kebaikan untukmu, maka segeralah kamu melakukannya, karena kamu tidak pernah tahu pintu tersebut terbuka lagi untukmu atau tidak. Terkadang kita menunda-nunda, nanti aja, ternyata kesempatan itu tidak terulang dua kali, ya. Dan masa kecil dan masa muda ini masa yang emas dalam menuntut ilmu. Kenapa? Satu, waktunya masih luang. Waktu kecil, waktu muda itu untuk ngaji ilmu agama, waktu belajar itu luang. Yang kedua, ya, masa muda, masa kuat. Ya, ada misalkan kajian agak jauh itu, masih muda, aman gitu. Ya, semangat. Tapi kalau udah tua, mikir-mikir. Ya, mikir-mikir. Wah, jauh. Macet. Ya. Apalagi malam-malam. Bandung Ya, macet, ya, dan sebagainya. Yang ketiga, belum banyak tanggungan. Belum banyak pikiran. Anak kecil, kemudian muda, itu belum banyak tanggungan, belum banyak pikiran. Beda kalau yang sudah tua, sudah berkeluarga, ini pikirannya banyak, tanggungannya banyak. Dia harus mencari nafkah, mencari maisha untuk istrinya, anak-anaknya, dan lain sebagainya. Sehingga kalau dia belum banyak tanggungan, belum banyak ikatan, tentu bisa lebih fokus dalam belajar ilmu agama. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu an mengatakan, tafaqqahu qabla an tasudu. Belajarlah kalian sebelum kalian nanti tua. Ini anjuran dari Umar bin Khattab supaya kita memanfaatkan masa muda untuk belajar ilmu agama sebelum nanti tua. Kenapa? Karena kalau sudah tua banyak tanggungan, banyak pikiran, ya, sehingga kurang fokus untuk belajar ilmu agama. Kurang fokus untuk belajar ilmu agama. Beda kalau masih muda, ya, untuk ngafal Quran, ngafal hadis, enak tuh. Tapi kalau yang sudah berkeluarga, wah, hafal satu juz, besok udah hilang lagi tuh. Ya, bahkan mungkin memahami satu pelajaran aja, nah, ya, sampai mengkerut lama, ya, mikir lama, nggak paham-paham juga. Ya, jadi intinya mumpung masih muda, hendaknya bagi kita memanfaatkan masa muda dengan sebaik-baiknya. Kata Hasan Al-Basri rahimahullah, al-ilmu fis shighar kan naqshi fil hajar. Belajar atau menuntut ilmu di masa kecil itu seperti mengukir di batu. Ya, mengukir batu. Oh, ini lebih lengket, lebih kuat. Kalau suruh menghafal lebih enak, lebih lancar. Nah, oleh karenanya intinya hendaknya bagi kita memanfaatkan masa muda sebaik-baiknya.
Karena kita akan ditanya tentang masa muda kita, untuk apa kita menghabiskannya. Nabi SAW pernah mengatakan, la tazulu qadama abdin hatta yus'ala an arba. Tidak akan bergeser kedua kaki hamba besok pada hari kiamat. Jadi besok akan terjadi kemacetan yang sangat besar di padang mahsyar sampai kaki kita nggak bisa gerak. Tidak akan bergeser sampai ditanya tentang 4 hal. Apa saja itu? An syababihi fima afnah. Masa mudanya, untuk apa dia menghabiskannya? Apakah dia habiskan untuk tawuran, narkoba, pacaran, ataukah dia habiskan untuk menuntut ilmu, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, ini akan ditanya. Yang kedua, ya, wa an ilmihi fima amila bih. Tentang ilmunya, apakah dia mengamalkannya atau tidak? Maka ini ikhwan, perhatikan baik-baik. Kita menuntut ilmu untuk kita amalkan. Kita belajar, kita ngaji, kita duduk dalam majelis ilmu, tujuan utamanya adalah amal. Jangan sampai kita memiliki banyak hafalan, memiliki banyak pengetahuan, sering hadir dalam majelis ilmu, tapi kurang di dalam pengamalannya. Dan ini kekurangan kita. Kekurangan kita yaitu apa? Ya, mengamalkan ilmu. Dan kita akan ditanya tentang ilmu kita, apakah kita amalkan atau tidak. Kemudian yang ketiga, wa an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah. Tentang hartanya. Kalau tentang harta ini ditanyanya lebih menggigit ya pertanyaannya, karena dari 2 hal. Wa min aina iktasabah, dari mana dia mendapatkan hartanya. Tidak cukup sampai situ saja. Pertanyaan kedua, wa fima anfaqah, untuk apa dia membelanjakan. Jadi kalau harta ditanya 2 hal. 1, dari mana dia mendapatkannya, apakah dengan cara yang halal ataukah dengan cara yang haram, apakah dari korupsi, riba, menipu, ya, dan sebagainya, ataukah dengan cara yang halal. Tidak cukup di situ saja. Pertanyaan yang kedua adalah wa fima anfaqah, untuk apa dia belanjakan hartanya. Apakah dibelanjakan untuk beli tiket konser ya, yang katanya 11 juta ya, na'udzubillah ya, innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Sungguhnya orang-orang yang mubadzir itu saudaranya setan. Mubadzir itu ada 2 ikhwan. Mubadzir itu kata para ulama ada 2. Yang pertama, ya, membelanjakan harta pada sesuatu yang haram, itu mubadzir, walaupun hanya 2.000. Kalau antum membelanjakan harta untuk sesuatu yang haram, itu namanya mubadzir, walaupun cuman sedikit. Yang kedua, mubadzir itu makna yang kedua adalah membelanjakan harta secara berlebihan, walaupun untuk masalah-masalah yang diperbolehkan. Ya, beli jajan boleh hukum asalnya, tapi berlebihan. Ya, beli apa kalau sini? Siomay, batagor misalkan, ya. Hukum asalnya boleh. Tapi antum untuk pribadi antum sendiri misalkan belinya 10 gitu. Padahal yang kebutuhannya cuman 1-2 saja misalkan. Itu namanya juga ya mubadzir. Ya, taib. Jadi itu akan ditanya. Kemudian yang keempat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Wa an jismihi fima abla, tentang badannya. Digunakan untuk apa badan ini? Apakah digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ataukah ya digunakan untuk ya maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Intinya untuk kita yang masih muda ya, terutama gunakan masa muda antum untuk menuntut ilmu. Nah, pertanyaannya, kita masih muda apa enggak? Nah, patokan muda itu apa dulu? Ini penting nih. Jangan-jangan kita merasa masih muda, nggak taunya sudah enggak muda. Masa muda itu kata para ulama dimulai dari baligh. Kalau antum udah baligh itu apa? 1, kalau
sudah mimpi basah. Mimpi basah ya, yakni apa? Ya mimpi basah lah, paham. Yang kedua, tumbuh rambut di area kubul dan dubur. Itu tanda yang kedua. Tanda yang ketiga, haid bagi wanita. Ini disepakati para ulama tanda-tanda ini. Tanda yang keempat, umur 15 tahun. Umur 15 tahun, ini madhab jumhur ulama, mayoritas ulama. Kalau Abu Hanifah umur 18 tahun. Ya, tapi pendapat yang lebih kuat umur 15 tahun ya berarti sudah balik. Sejak balik, salah satu dari tanda tadi sudah ada sampai umur 30. Sebagian ulama yang lain mengatakan sampai umur 40 tahun. Itu dinamakan muda. Kalau kita ikut pendapat yang pertama, berarti sejak balik sampai 30 tahun, berarti yang 30 tahun ke atas berarti jangan merasa muda lagi. Tapi kalau ikut pendapat yang kedua sampai 40 tahun, nah yang 35, 36 bolehlah, masih masuk. Ya, berarti masuk. Yang 40 ke atas ya berarti sudah ya sudah sepuh, berarti sudah. Nah, tidak sepuh. Taib. Nah, sekarang saya Wildan antum berapa? Berapa umurnya? 45. Berarti sudah lewat masa mudanya. Nah, taib. Intinya kita harus memanfaatkan masa muda dengan sebaik-baiknya, karena ini waktu yang istimewa, waktu emas, waktu berharga. Ya, semangat, kemudian waktu luang, belum banyak tanggungan, manfaatkan sebaik-baiknya. Jangan ya nunda-nunda. Ini seringkali penyakit dalam menuntut ilmu dan amal ibadah yang lain, yaitu nunda-nunda. Itu yang disebut dengan taswif. Taswif itu artinya saufa, nanti, entar aja. Itu penyakit. Sebagian ulama ussalaf mengatakan, iyyaka wat taswif fa innahu jundun min junudi iblis. Hati-hati kamu dari taswif, nanti aja, entar aja, karena itu adalah serdadu iblis. Kenapa? Karena bisa menghalangi kita dari kebaikan. Makanya Ali bin Abi Thalib mengatakan, inni akhafu alaikum usnatain. Yang aku khawatirkan kepada kalian itu dua hal, kata Ali bin Abi Thalib. Tulul amal wattiba'ul hawa, panjang angan-angan, entar aja, nanti aja, sekarang mumpung masih muda, dienak-enakin dulu. Sampai ada yang bilang apa? Kecil di manja, muda foya, tua kaya raya, mati masuk surga katanya. Ya, nah ini namanya tulul amal, panjang angan-angan tuh. Ya, hanya nanti, entar, ya. Taib. Kemudian kata Ali bin Abi Thalib, wattiba'ul hawa, yang aku khawatirkan kepada kalian panjang angan-angan dan mengikuti hawa nafsu. Adapun panjang angan-angan, karena itu melalaikan kalian dari akhirat. Dan adapun mengikuti hawa nafsu, karena itu menghalangi kalian dari menerima kebenaran. Ini dua hal yang harus kita waspadai, karena seringkali menghambat kita dari menuntut ilmu. Ya, nanti aja, entar aja. Ya, ini salah satu penyakit dari ya yang banyak menimpa kita dalam menuntut ilmu. Ya, nah, ada kesempatan pendaftaran taklim, tahun depan aja lah. Ya, nah tahun depannya lagi, tahu-tahu mati. Ya, kita kan tidak tahu. Jangan menunda-nunda amal kebajikan. Ya, baik. Setelah beliau mengatakan bahwasanya hendaknya masa muda dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk menuntut ilmu, bukan berarti kalau sudah tua nggak perlu belajar ilmu. Ya, makanya Al-Imam Al-Bukhari setelah membawakan ucapan Umar bin Khattab tadi, tafaqqahu qabla an tasudu, belajarlah kalian sebelum kalian tua, beliau kemudian melanjutkan,
wa qad kana ya as-sahabatu talabul ilma wa qad kanu kibara. Para sahabat mereka belajar ilmu agama walaupun udah tua, karena nggak ada ketinggalan, nggak ada kata ketinggalan, terlambat dalam menuntut ilmu, ya, dalam amal kebaikan. Selama Allah memberikan nafas, selama Allah memberikan kesempatan kepada kita, manfaatkan sisa waktu yang telah Allah berikan kepada kita, karena akhir dalam menuntut ilmu adalah kematian. Ya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hijr ayat 99, beribadalah kepada Rabbmu sampai kematian menjemputmu. Jadi kita menuntut ilmu sampai kita mati, ya, selama Allah memberi nafas kepada kita, memberi nyawa kepada kita, ya, nggak ada istilahnya udah selesai, udah lulus, udah tamat menuntut ilmunya, nggak perlu lagi, tidak. Bahkan kata Imam Ibnul Mubarak rahimahullahu ta'ala, la yazalu rajulu aliman ma talabal ilm, fa in dhanna annahu qad alima faqad jahil. Orang itu dikatakan berilmu kalau dia terus menuntut ilmu. Kalau dia sudah merasa nggak butuh kepada ilmu lagi, saat itulah dia menjadi orang paling bodoh. Ya, jadi jangan sampai kita sudah merasa nggak perlu kepada ilmu. Nah, orang sekelas Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, di usia beliau yang sudah tua dan keluasan ilmunya, ya, pernah seorang mengatakan kepadanya, ila mata ya Aba Abdillah, sampai kapan kamu wahai Abu Abdillah menuntut ilmu? Ya, kata Imam Ahmad bin Hanbal, ilal maut, sampai mati. Ma'al mahbarah ilal makbarah, bersama tinta kita menuntut ilmu. Bahkan saat di penjara Imam Ahmad, ya, pernah beliau di penjara. Kita tahu karena fitnah Al-Quran makhluk, beliau pernah di penjara. Saat di penjara, beliau bertemu dengan seorang ulama muridnya Imam Abu Hanifah, Muhammad ibnul Hasan Asy-Syaibani. Ya, maka kata Imam Ahmad, hadisni bi ahadisa an Rasulillah sallam anil mashi fil khuffain. Sampaikan kepadaku hadis-hadis tentang Rasulullah, dari Rasulullah, tentang masalah mengusap sepatu. Kata Muhammad bin Hasan As-Syaibani, apa dalam kondisi seperti ini kamu, kita ini lagi di penjara gitu, kok masih sempat-sempatnya apa nanya hadis gitu ya kan? Nah, apa kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, andaikan aku bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sebagai penuntut ilmu, ya, pencari hadis, lebih aku cintai daripada aku bodoh tentangnya. Artinya Imam Ahmad pengen ketika meninggal dunia beliau tetap berpredikat sebagai penuntut ilmu walaupun dalam penjara, walaupun di penjara terus belajar menuntut ilmu. Jadi walaupun sudah tua, nggak ada kata terlambat dalam belajar. Banyak para ulama, mereka menjadi ulama walaupun udah ketinggalan. Di antaranya Imam Ibnu Hazm. Ya, mungkin kita pernah dengar Ibnu Hazm, seorang dari Andalusia, ulama dari Andalus. Andalus itu kalau sekarang Spanyol. Mbak, Andalusia, Spanyol itu dulu gudangnya ilmu di sana. Banyak para ulama itu lahir dari sana. Al-Qurtubi, Ibnu Hazm, Ibnu Arabi, Ibnul Arabi seorang ulama, ya, dan yang lainnya. Bukan Ibnu Arabi Sufi, ya, bukan. Ibnul Arabi pakai al. Banyak ulama-ulama dari Spanyol. Itu dulu pusatnya ilmu di sana. Kalau sekarang pusatnya bola. Nah, dulu pusatnya ilmu di sana, ya. Makanya banyak peninggalan-peninggalan Islam juga masih ada di sana. Taib. Ibnu Hazm, beliau termasuk ulama yang terlambat dalam menuntut ilmu. Tapi beliau, masya Allah, mengejar dan menjadi seorang ulama. Tahu nggak kisahnya bagaimana beliau menuntut ilmu?
Beliau ini termasuk dari keluarga kaya sebenarnya, sehingga kurang mendapatkan pengetahuan tentang ilmu agama. Suatu saat beliau ikut sholat jenazah, ya, ikut sholat jenazah, tapi ba'da asar. Beliau ikut sholat, tapi ditegur, habis asar kok sholat. Nah, besoknya lagi dia suatu saat lagi dia masuk masjid sholat, ya, ternyata ditegur lagi, kenapa kamu nggak sholat tahiyatul masjid? Kemarin ikut sholat disalahkan karena ba'da asar, sekarang ya nggak sholat ba'da sholat asar disalahkan juga, disuruh untuk sholat tahiyatul masjid. Bingung dia. Akhirnya dari situ kemudian, wah, saya harus belajar ini daripada saya terombang-ambing begini. Ya, kemarin disalahin, sekarang disalahin lagi. Ya, dari situ akhirnya dia belajar terutama masalah fikih dan kemudian menjadi seorang ulama. Walaupun sudah terlambat, umurnya sudah lebih dari umurnya hampir 30-an saat itu, tapi beliau menjadi seorang ulama. Intinya tidak ada kata terlambat, tapi memang kalau kita bisa belajar itu sejak kecil, sejak muda, itu lebih bagus. Jadi kalau sekarang misalkan bapak-bapaknya ketinggalan, nah setidaknya anak-anak kita, cucu-cucu kita jangan ketinggalan untuk belajar ilmu agama. Para ulama dulu, kenapa mereka menjadi seorang ulama? Karena belajarnya dari kecil. Imam Syafi'i rahimahullah belum umur 7 tahun udah hafal Quran. Kita ya masuk SD bisa baca Quran aja alhamdulillah. Belum tentu, banyak sekarang masuk SD nggak bisa baca Quran saja belum bisa. Imam Syafi'i umur 7 tahun udah hafal Quran. Ya, sejak kecil sebelum umur 7 tahun sudah diajari, terutama oleh ibunya. Ya, nah, diajari ngaji, ngajari Quran, bukan diajari nyanyi. Ya, tapi diajari ngaji. Nah, kemudian berikutnya ayyul ikhwah yang ke-8 di antara kiat dalam sukses dalam menuntut ilmu adalah luzumut ta'anni fi talabihi wa tarkil ajalah. Ya, at-ta'anni fi talabi. Ta'anni itu adalah pelan-pelan dalam menuntut ilmu, tidak tergesa-gesa. Jadi ilmu itu nggak mungkin kita langsung raih semuanya sekaligus, mustahil. Kata Imam Zuhri, man ramal ilma jumlatan dhahaba anhu jumlatan. Siapa yang menginginkan ilmu sekaligus akan hilang sekaligus. Nggak mungkin kita langsung kalau bahasanya itu sulapan gitu, langsung pinter semua, ya semua ilmu kita raih, nggak mungkin. Ilmu itu ikhwan sesuatu yang berat. Ibaratkan kalau dia batu itu berat kalau kita memikulnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Muzammil ayat 5, inna sanulki alaika qaulan tsaqila. Kami memberikan kepadamu ucapan yang tsaqil, berat. Jadi Al-Qur'an itu berat. Padahal Al-Qur'an itu dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam surat Al-Qamar Allah mengatakan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr. Kami telah memudahkan Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an yang dimudahkan saja Allah katakan qaulan tsaqila, berat, apalagi ilmu-ilmu yang lainnya. Ya, oleh karenanya karena ilmu itu adalah sesuatu yang berat, nggak mungkin kita raih sekaligus. Harus pelan-pelan, harus bertahap dalam mendapatkannya. Ya, makanya hendaknya bagi kita ayyul ikhwah dalam menuntut ilmu itu
bertahap, sedikit demi sedikit, nggak bisa langsung sekaligus daurah ya, misalkan 1 hari 2 hari kemudian pengennya langsung jadi Syekhul Islam, pengennya langsung jadi mufti ya, mufti besar, mustahil ya, mustahil. Al yauma syai'un wa hodan misluhu min nukhabil ilmi allati tultaqat ya, kata seorang penyair, hari ini kita mendapatkan ilmu, besok mendapatkan ilmu ya, kemudian terkumpullah menjadi banyak. Yuhassilul mar'u biha hikmatan wa innamas sailu ijtima'un nuqat. Banjir itu adalah kumpulan dari tetesan-tetesan air, maksudnya sedikit demi sedikit, lama-lama ya jadi bukit ya, lama-lama banyak. Nah, kita harus sabar ya, harus sabar dalam menuntut ilmu bertahap. Perhatikan kata Syu'bah ibn al-Hajjaj, ihtalaftu ila Amr bin Dinar 500 marrah. Aku belajar datang kepada Amr bin Dinar 500 kali ya, 500 pertemuan dalam majelis ilmu. Kita baru pertemuan ketiga ini 500 kali. Wa ma sami'tu minhu illa mi'ata hadis. Aku tidak mendengar selama 500 pertemuan itu kecuali cuma 100 hadis saja. 100 hadis. Dalam 500 pertemuan cuma dapat 100 hadis. Fi kulli khamsati majalisa hadis. Dalam 5 pertemuan cuma dapat 1 hadis. 5 pertemuan loh, cuma dapat 1 hadis. Kita ini 1 pertemuan udah dapat berapa hadis nih? Ya, udah banyak loh disampaikan dari hadis-hadis. Ya, nah, ada juga Hammad bin Abi Sulaiman pernah mengatakan kepada salah satu muridnya, ta'allam kulla yaumin salasa masail. Pelajarilah setiap hari 3 masalah. La tazid alaiha syai'an. Jangan menambahi lebih dari 3 masalah. Ya, artinya apa? Sedikit demi sedikit. Ya, yang penting ikhwan continue. Yang penting continue. Setiap hari antum mempelajari ya, misalkan 1 ayat, 1 hadis, ya, 1 masalah fikih misalkan, atau masalah ilmu yang lain. Andaikan kita setiap hari continue ya mempelajari setiap hari 3 masalah saja, insyaallah kalau kita continue akan mengumpulkan banyak ya, banyak ilmu. Intinya menuntut ilmu itu harus sabar dan bertahap. Ya, harus sabar, bertahap, sedikit demi sedikit. Nggak bisa sekaligus atau loncat sebelum waktunya. Ya, loncat sebelum waktunya. Man istajala syai'an qabla awanih uqiba bihirmani. Siapa yang tergesa-gesa sebelum matang, sebelum waktunya, justru dia tidak akan mendapatkan ilmu. Ya, ini banyak para penuntut ilmu tergesa-gesa. Masalah fikih udah langsung baca kitab-kitab besar. Oh, masalah ini diperselisihkan para ulama. Padahal dia masalah 1 pendapat aja belum kelar. 1 kitab aja belum pernah mempelajari. Tapi sudah merasa seakan-akan apa? Ya. Wah. Jadi semuanya ada tahapannya. Kita dalam kehidupan saja itu ada tahapannya. Ada tahapannya. Bayi lahir apa langsung lari? Enggak. Bayi lahir apa langsung makan pentol bakso? Enggak. Ya. Kalau dikasih pentol itu malah bahaya bagi dia. Itu makna perkataan para ulama, ta'amul kibar summun lissighar. Makanan orang-orang dewasa itu ibaratkan racun bagi anak kecil. Begitu juga dalam menuntut ilmu. Kalau kita mempelajari masalah-masalah besar, padahal kita dasarnya saja belum punya, itu akan menghancurkan kita sendiri. Ya, menghancurkan kita sendiri. Ya.
antum belum punya misalkan pondasi dalam ilmu, dalam fikih aja misalkan belum punya, tapi sudah langsung bicara tentang kitab-kitab besar yang dipelajari, kitab-kitab besar yang dibaca, ya, Al-Mughni, Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab, Majmu' Fatawa Syekhul Islam, kitab-kitab besar. Nah, ini tidak bermanfaat. Ya, tidak bermanfaat. Kalau antum pengen kuat dalam menuntut ilmu, ya harus bertahap, mulai dari yang kecil. Mulai dari yang kecil. Misalkan saya ambil contoh dalam hadis, berarti belajar dulu Arba'in Nawawi dulu. Kemudian naik kelas lagi ke Umdatul Ahkam, naik kelas lagi Bulughul Maram, ya begitu seterusnya. Dalam ilmu tauhid juga begitu. Ambil yang kitab-kitab dasar dulu. Ushulus Salasa, Kitab Tauhid, ya, kitab-kitab tipis, ringkas, baru kemudian naik kelas. Dan kita harus ada upaya untuk naik kelas. Jangan dari dulu sampai sekarang bertahun-tahun TK aja nggak naik-naik. Ya, kita dalam belajar pun demikian, harus naik kelas. Ya, harus naik kelas. Jangan dari dulu sampai sekarang nggak ada perkembangannya. Harus naik kelas, sedikit demi sedikit. Insya Allah Allah akan memberkahi, ya, kita. Intinya harus bertahap, harus pelan-pelan, tidak boleh tergesa-gesa. Ya, orang sekelas Imam Ahmad saja pernah mengatakan, ta'allamtu babal haidi tis'a sinin hatta fahimtuh. Aku belajar bab haid itu 9 tahun lamanya, baru aku memahaminya. Itu Imam Ahmad, apalagi kita. Ya, Imam Ahmad saja butuh waktu belajar haid itu 9 tahun. Ya, nah kita kadang-kadang pengennya instan sekarang ini, kayak mie aja, maunya mie instan. Ya, sekarang ini, ya, salah satu kekurangan kita adalah pengennya serba instan, cepat. Ya, nah maka hendaknya bagi kita mengetahui bahwa kalau kita pengen sukses dalam menuntut ilmu, harus, ya, pelan-pelan, bertahap, dimulai dari dasar-dasarnya, diperkuat dasarnya. Ini penting. Makanya penting bagi kita mempelajari dasar-dasar ilmu. Ya, dasar-dasar ilmu. Dimulai dari dasar dulu, ringkas, kemudian naik berikutnya, begitu seterusnya. Tapi yang terakhir, al-maqidut tasi', yang ke-9, as-sabru fil ilmi tahammulan wa adaan. Kunci sukses dalam menuntut ilmu adalah sabar dalam ilmu, baik ketika mencari ilmu dan mengajarkannya. Tahammulan itu mencari, adaan itu menyampaikannya, mengajarkannya. Jadi sabar ini penting, ya, sabar ini penting. Saking pentingnya sabar, kata Imam Ahmad, dzakarallahu as-sabra fil Qur'an fi tis'ina mawdi'an. Allah menyebutkan kata sabar di dalam Al-Quran itu 90 kali di dalam Al-Quran. Saking pentingnya apa? Sabar. Dan sabar dibagi oleh para ulama menjadi 3. Sabar itu dibagi oleh para ulama menjadi 3. Yang pertama adalah sabar dalam ketaatan. Ini butuh sabar. Kita ngaji ilmu agama butuh kesabaran, butuh sabar. Mendidik keluarga butuh sabar. Ya, mendidik istri, mendidik anak butuh kesabaran. Makanya Allah SWT mengatakan, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu salat dan sabarlah. Jadi mendidik istri, mendidik anak butuh kesabaran. Ya. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan larangan. Ini juga butuh kesabaran. Apalagi kalau sudah istilahnya kecanduan, ya, butuh sabar untuk meninggalkannya. Sabar
melawan hawa nafsu, karena hawa nafsu seringkali mengajak kepada dosa dan kemaksiatan. Kata Allah Subhanahu wa taala, innan nafsala ammaratum bisu, sesungguhnya hawa nafsu itu seringkali mengajak kepada maksiat dan dosa. Maka kita harus sabar ya untuk melawan hawa nafsu kita dalam meninggalkan apa yang Allah larang. Makanya Nabi SAW mengatakan hijrah yang sesungguhnya itu meninggalkan larangan. Al-muhajiru man hajara man ahwa. Orang yang hijrah sesungguhnya itu adalah yang meninggalkan apa yang Allah larang. Bukan hijrah tempat. Bukan hijrah tempat. Kalau hijrah tempat itu ya belum tentu seumur hidup sekali. Karena arti hijrah itu adalah orang yang meninggalkan ya tempat yang penuh dengan kekufuran, kesyirikan, ya, kemaksiatan, menuju apa? Tempat yang Islam. Seperti dulu Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Mekah saat itu kesyirikan. Rasulullah nggak bisa ibadah di sana. Maka dia pindah hijrah ke Madinah. Ya, ini. Yang hijrah yang kedua hijrah tempat, hijrah amal. Ya, hijrah dari musik, hijrah dari rokok, hijrah dari riba. Ya, itu hijrah juga, dan ini hijrah yang lebih penting. Kalau hijrah tempat belum tentu seumur hidup sekali. Ya, tapi kalau hijrah amal ini yang kita butuhkan. Sabar yang ketiga yaitu sabar menghadapi ujian dan cobaan dari Allah SWT. Sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan. Ya, kita hidup itu pasti akan diuji oleh Allah SWT. Diuji ekonominya, diuji keluarganya, kesehatannya, dan lain sebagainya. Ya, karena hidup ini adalah ujian. Nabi bersabda, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Sungguh indah urusan orang yang beriman, semua urusannya baik baginya. In asabatu sarra'u syakar fakana khairan lahu. Kalau dia mendapatkan nikmat dia bersyukur, itu baik baginya. Wa in asabatu dharra sabar. Kalau dia mendapatkan musibah dia sabar, dan itu pun baik baginya. Jadi kalau kita diuji sabar, kalau diberi nikmat syukur, itu kunci kebahagiaan. Kalau kita nggak memiliki dua ini, sabar dan syukur, hidupnya nggak bahagia. Ya, maka miliki syukur dan sabar. Taib. Intinya sabar ada tiga macam, termasuk yaitu sabar dalam menuntut ilmu. Ya, hendaknya bagi kita untuk sabar. Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 28, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajh. Sabarlah kamu wahai Muhammad bersama orang-orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari dan di sore hari, ikhlas mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sabarlah kamu wahai Muhammad. Dan kaidah dalam ilmu tafsir, ini faedah penting, kaidah penting. Al-hitabu lin nabi hitabun li ummatih. Perintah Allah kepada Nabi Muhammad itu juga perintah untuk umatnya. Jangan sampai nanti kita salah paham. Oh, itu kan yang disuruh Nabi Muhammad saja. Ya. Perintah Allah kepada Nabi Muhammad itu pada hakikatnya juga perintah kepada kita juga, karena kita ini umatnya Muhammad, pengikutnya Muhammad. Ya, ketika Nabi Muhammad diperintah, pada hakikatnya kita juga kena perintah tersebut. Maka sabarlah kamu wahai Muhammad bersama orang-orang yang berdoa kepada Rabb-nya di pagi hari dan di sore hari. Kata Yahya bin Abi Katsir, hiya majalisul fiqih. Maksudnya adalah majelis ilmu. Yani sabarlah kamu bersama orang-orang ya para sahabat dalam majelis ilmu. Ya, para sahabat belajar, ya disuruh sabar mengajari, ya sabar belajar. Maka kita pun demikian. Ya, kalau kita ingin sukses dalam menuntut ilmu harus sabar. Tanpa kesabaran kita tidak akan mendapatkan ilmu. Makanya Nabi Musa alaihissalam ketika belajar kepada Khidir, apa kata Allah dalam surat Al-Kahfi? Satajiduni insyaallahu sabira wala a'si laka amra. Kau akan mendapati aku orang yang sabar. Jadi kunci menuntut ilmu adalah sabar. Tanpa sabar kita nggak mendapatkan ilmu. Ya. Nah, kata Yahya bin Abi Katsir,
La yustata'ul ilmu birahatil jasad. Ilmu itu tidak diraih dengan jasad yang santai-santai. Harus sabar dalam menuntut ilmu, butuh kesabaran. Dan sabar dalam menuntut ilmu ada dua macam. Yang pertama adalah sabar dalam mencari ilmu. Ya, dalam mencari ilmu. Kita hadir dalam kajian, ini butuh kesabaran. Duduk di majelis ilmu, duduknya saja ini butuh kesabaran tuh. Kalau yang nggak sabar, udah mau pulang tuh, ya kan? Kalau nggak sabar, wah lama banget nih kajiannya, pulang, ya kan? Baik. Mendengarkan butuh sabar, mencatat butuh sabar, memahami butuh kesabaran. Jadi semuanya butuh kesabaran. Ya, apalagi kalau misalkan dari jauh misalkan, ya butuh bensin, butuh kesabaran tuh, butuh modal. Dulu Imam Malik rahimahullahu taala diceritakan, Imam Malik rahimahullahu taala dalam menuntut ilmu sampai jual genteng rumahnya. Genteng rumah dijual sama beliau untuk sebagai modal dalam menuntut ilmu. Ada di antara antum yang jual genteng rumah? Nah, dulu Imam Malik saking nggak punyanya, beliau sampai jual genteng rumahnya karena butuh modal menuntut ilmu. Sabar. Ya, ada yang menuntut ilmu sampai kalau dulu kan jalan kaki ya, ataupun kalau naik onta ya nggak ada AC-nya, nggak tertutup juga, apalagi padang pasir panas. Ada yang jalan kaki sampai kencing darah. Ya, Masya Allah, semuanya butuh kesabaran. Yang kedua, ayyul ihwah, sabar dalam menyebarkan ilmu. Mengajar itu juga butuh kesabaran. Apalagi kalau ngajarnya anak-anak. Nah, ini butuh sabar. Makanya guru TK itu guru paling sabar. Saya yakin antum kalau suruh ngajar anak-anak TK ya cukup sekali pertemuan sekaligus penutupan. Makanya harus kita apresiasi itu apa guru-guru TK. Tuh guru-guru hebat, paling sabar tuh. Ya, paling sabar. Taib. Sabar dalam mengajar, menyebarkan ilmu, dalam dakwah, itu juga butuh kesabaran. Karena setiap orang yang berdakwah pasti akan ada tantangannya. Ya, ada yang berusaha untuk menghalanginya dari setan-setan berwujud manusia atau setan dari jin. Menarik, Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu taala pernah mengatakan dalam kitabnya Talbis Iblis, perangkap iblis, beliau mengatakan perangkap iblis yang pertama adalah menghalangi manusia dari ilmu. Perangkap iblis yang pertama itu menghalangi manusia dari ilmu. Karena ilmu itu cahaya. Kalau cahayanya sudah dimatikan, gampang bagi iblis untuk menyesatkan mereka. Ya. Nah, maka kita harus semangat dalam menyebarkan ilmu. Antum sudah dapat ilmu, sebarkan. Ballighu anni walau ayat. Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Ya. Sampaikan dariku, dan itu butuh kesabaran. Mengajar, berdakwah, ya butuh kesabaran. Ya. Dulu Abdurrahman As-Sulami, muridnya Utsman bin Affan, seorang tabi'in yang mulia. Beliau ngajar Al-Quran 40 tahun lamanya di Masjid Nabawi. Ngajar Al-Quran saja. Ya, artinya butuh kesabaran 40 tahun. Ya, ngajar Al-Quran butuh kesabaran. Jadi kita pun demikian, harus sabar dalam mengajarkan ilmu, menyebarkan ilmu. Ya, kenapa banyak kesyirikan, banyak kebid'ahan, banyak kemungkaran? Karena kita kurang dalam menyebarkan ilmu. Karena kita kurang dalam menyebarkan ilmu. Semakin kita bersemangat menyebarkan ilmu, sunnah, ya, hidayah, maka akan minim kemungkaran-kemungkaran. Maka jangan cuma kita bisa menyalahkan orang lain yang melakukan kesyirikan, kebid'ahan, tapi kita juga perlu introspeksi diri kita. Apa yang sudah kita perbuat
dalam menyebarkan ilmu. Imam Ibnu Mubarak pernah mengatakan, la a'lamu ba'da nubuwati afdhala min bathil ilm. Aku tidak mengetahui ya amalan yang lebih utama setelah kenabian daripada menyebarkan ilmu. Jadi kita menuntut ilmu, di samping kemudian kita amalkan, kita juga harus bercita-cita bagaimana bisa menyebarkan ilmu. Sekarang mudah untuk menyebarkan ilmu sesuai dengan kemampuan kita tentunya. Karena setiap orang itu punya skill kemampuan masing-masing. Bagaimana kita menolong agama Allah sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan kepada kita. Ada sebagian orang diberi kelebihan dalam ilmu, sebarkan. Tolonglah agama Allah dengan ilmu. Ada yang diberi kelebihan oleh Allah dalam harta, tolonglah agama Allah dengan harta. Ada yang diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia pintar dalam teknologi, tolonglah agama Allah dengan skill yang Allah berikan kepada antum. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Jadilah orang-orang yang menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Itu harus menjadi cita-cita kita semuanya. Dulu Imam Ibnu Hazm, saya tutup majelis ini dengan syair Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala yang tadi kita ceritakan. Beliau ngajinya terlambat, tapi beliau menjadi ulama. Beliau pernah melantunkan syair yang sangat bagus. Munaya minad dunya ulumun abuthuha wa ansyuruha fi kulli badin wa hadiri. Du'aun ilal kitabi was sunanil lati tanasa rijalun dzikraha bil mahadiri. Cita-citaku di dunia ini adalah menyebarkan Al-Quran dan Sunnah ke pelosok kota dan desa, yang sekarang banyak dilupakan oleh manusia. Bayangkan, di zamannya Ibnu Hazm udah banyak yang melupakan Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana dengan zaman sekarang? Menarik, penyair zaman sekarang ada yang nambahi bait syairnya Ibnu Hazm ini, ada tambahan lagi. Waqad abdaluha bil jara'idi taratan wa tilfazuhum ra'sus syururi wal manakiri wa birradiyu fala tansa syarrahu fakam dha'al waqtu biha min khasairi. Mereka mengganti Al-Quran dan Sunnah, ilmu Al-Quran dan Sunnah dengan koran-koran. Tapi koran sekarang udah nggak laku ya. Nah, mereka menggantinya dengan jara'id, koran. Sehingga banyak orang dulu lebih rajin baca koran daripada Quran. Wa tilfazuhum ra'sus syururi wal manakiri. Televisi-televisi mereka sumber kerusakan. Yakni televisi-televisi secara umum isinya pacaran, musik, pencarian bakat. Indonesia mencari bakat, bakat penyanyi. Nah, kemudian wabir radiyu fala tansa syarrahu, dengan radio jangan kamu lupakan ke dampak negatifnya, betapa banyak waktu hilang sia-sia karenanya. Yakni secara hendaknya bagi kita punya cita-cita menyebarkan ilmu Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Demikian ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita bahas pada kesempatan yang mulia ini. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya setiap Rabu malam Kamis biidznillah jalla wa ala. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.